Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Al-Fatah Akbar dari Konsentrasi Sipil Bangunan Gedung 2 dengan NIM 40030524050184 dari angkatan 2024. Di sini saya akan tujuan saya membuat video ini adalah untuk sebagai tugas UTS matkul analisa struktur tentang analisis portal menggunakan SAP 2000. Nah, di sini kita ada contoh soalnya, yaitu kita di sini disuruh buat model struktur di mana dengan syarat struktur portal minimal 5 lantai, lalu kemudian minimal mempunyai 4 bentang dan tinggi tiap lantainya itu bebas, tapi di sini ditulis disarankan 3-4 meter. Di sini saya akan membuat dengan 4 meter. Lalu yang kedua, kita akan melakukan pembebanan ya, atau memberikan beban kepada portal ini, dimana di sini akan ada dua, yaitu beban terpusat dan beban distribusi. Nah, di sini juga dibagi lagi, di mana beban terpusatnya ada dua, beban terpusat vertikal dan horizontal, dan beban distribusinya ada 4, beban merata, segitiga sama kaki, segitiga siku-siku, dan trapesium. Lalu setelah kita kasih beban, kita akan lakukan analisis, yaitu ada 3 ya. Di sini ada menganalisis bentuk deformasinya, lalu gaya dalam elemennya, yaitu momen, gaya geser, dan aksial, serta reaksi tumpuannya. Dan langsung aja kita buka SAP-nya ya. Nah, setelah kita terbuka SAP kita, selanjutnya adalah menuju file, lalu new model. Setelah itu kita di sini akan dipilih beberapa cara untuk menggambarnya ya. Kita itu bisa gambar dengan pertama grid only dan juga 2D frame, tapi di sini saya akan mencontohkan menggambar menggunakan grid only. Lalu untuk unitnya kita di sini pakai KNMC aja ya. Lalu kita oke. Setelah itu tampilannya berubah menjadi seperti ini. Lalu kita langsung edit grid data, lalu kita modify. Nah, di sini seperti yang di soal itu kita bikin struktur portal 5 lantai dan mempunyai minimal 4 bentang serta tinggi tiap lantai itu bebas. Di sini saya akan pakai 4. Pertama yaitu kita akan hapus dulu Y-nya karena kita tidak memakai Y. Lalu ini kita ganti menjadi 4 karena di sini kita akan menggunakan 4 meter 8. Lalu ini kita kalikan aja kelipatannya, dimana 4 kita kali kelipatannya 2 yaitu menjadi 8, lalu seterusnya jadi 12. Lalu ini kita tambah lagi karena ini 5 lantai ya, 15. Lalu ini juga kita yang Z nya, sumbu Z nya kita juga samakan 4, 8, 12, dan juga 16. Lalu kita tambah lagi jadi 20. Setelah kita oke, lalu oke. Nah, setelah itu kita, jika tampilannya seperti ini, kita langsung ke exit saja. Nah, kalau tampilannya sudah sangat seperti ini, selanjutnya adalah kita ke define material. Nah, karena di soal kita tidak diketahui menggunakan
material apa di sini karena tidak tercantum. Lalu di sini saya akan asumsikan saja ini baja ya, jadi kita pilih yang ini. Oke. Lalu selanjutnya adalah kita akan section properties untuk memilih profilnya apa, profil dari bahannya itu atau bajanya itu. Lalu di sini karena sama di soal tidak dijelaskan ya, tidak dijelaskan menggunakan profil apa, kita asumsikan saja pakai baja IWF. Karena itu kita beri nama frame ya teman-teman. Oke, setelah itu kita oke aja. Langsung saja di sini kita selanjutnya adalah gambarnya harus satu-satu ya teman-teman, seperti ini. Oke, kita gambar. Nah, setelah tergambar semua, selanjutnya adalah kita tambahkan tumpuannya ya, yaitu kita tambahkan tumpuan, langsung aja kita assign join restraint, lalu kita beri tumpuan yang ini ya. Setelah itu setelah kita berhasil menambahkan tumpuannya, yaitu selanjutnya adalah kita beri beban. Nah ya, caranya yaitu kita akan beri beban pertama, beban distribusi merata dulu deh. Itu caranya kita pilih frame yang akan kita beri beban, misalnya ini. Nah, kita pilih semua atau kita pilih satu aja dulu deh. Lalu kita assign frame load, lalu distribute. Karena di sini kita akan memberi beban merata persegi ya teman-teman. Jadi di sini kita masukin aja misal bebannya itu 10, karena di sini di soal juga nggak dikasih kejelasan juga untuk bebannya berapa, jadi kita kasih permisalan aja 10. Kita apply. Nah, selanjutnya kita beri juga yang sini, kita apply aja. Kita oke. Nah, untuk beban yang merata udah kita kasih ya teman-teman, merata persegi. Nah, untuk selanjutnya itu yaitu adalah kita akan beri beban segitiga, yaitu di sini segitiga sama kaki, yaitu kita sama ke sign, kita ke frame, lalu kita ke frame load, distribute. Nah, untuk
segitiga sama kaki itu kita nolkan uniform load-nya, lalu kita bikin 0,5, yang ini kita bikin 1. Lalu untuk bebannya itu di 0,5 nya ini ya teman-teman, kita apply, kita apply. Nah, kita keluar teman-teman beban untuk segitiga sama kakinya. Di sini kita juga sama, kita akan apply juga, apply. Nah, untuk bebannya udah kita tambahkan yang segitiga sama kaki. Lalu selanjutnya itu adalah beban segitiga siku-siku. Sama, caranya juga sama, kita ke assign frame load yang distribute, yaitu bedanya itu kita di sini untuk segitiga yang siku-siku itu kita pakai 1 ya, yang ini kita ganti 1, yang distance yang kedua ini, dan untuk bebannya itu sama ya, yang di sini yang loadsnya yang di 2 ini. Kita langsung saja apply. Nah, ini untuk segitiga siku-sikunya ya. Step selanjutnya sama, kita tinggal tambahin aja per frame ini, apply. Oke, udah kita play ini. Selanjutnya yaitu selanjutnya kita akan menambahkan beban trapesium. Caranya yaitu sama ya, tapi di sini kita ganti trapesium itu kita ganti ke 0,25, dan yang distance yang ketiga ini kita ganti 0,75. Dan untuk bebannya ini kita tambahkan yang loads ketiga ini jadi 10-10. Uniform loadnya kita nolkan, langsung kita apply. Nah, sudah ya guys. Lalu kita apply lagi, tambahkan lagi, apply. Nah, untuk beban distribusinya terdistribusi udah kita tambahkan semua nih. Ini beban merata, ini beban segitiga sama kaki, ini beban segitiga siku-siku, dan yang ini beban trapesium. Selanjutnya yaitu adalah kita akan menambahkan beban terpusatnya, yaitu beban vertikal dan horizontal. Terpusatnya yaitu kita tinggal ke pertama-tama itu kita pilih join atau titik yang akan kita tambahkan bebannya. Lalu kita ke assign, sama, kita ke join load force. Nah, karena di sini yaitu adalah beban vertikal terlebih dahulu yang kita tambahkan, jadi kita beri beban di sumbu Z-nya, karena ini vertikal berarti kita minus. Lalu kita samakan saja bebannya yaitu 10, kita apply. Nah, di sini sudah ada ya bebannya 10. Lalu selanjutnya itu kita tambahkan beban vertikalnya, yaitu karena ini beban vertikal ke kanan, jadi kita akan tambahkan 10 ya. Nah, ini beban vertikal ke kanan, beban terpusat vertikal ke kanan, dan ini beban vertikal ke bawah. Dan ini kita sudah berhasil menambahkan bebannya, beban terpusatnya
Lalu di sini kita akan mencoba memunculkan beban distribusinya, karena di sini nggak ada ya teman-teman. Caranya itu kita ke display aja, langsung show object load assign, lalu kita ke frame, kita di sini tinggal mencet OK aja. Nah, di sini udah muncul semua nih, semua bebannya, dimana ada beban distribusinya, semuanya udah muncul semua nih, dan juga beban terpusatnya nih udah muncul semua. Langkah selanjutnya itu adalah kita akan menganalisis ya teman-teman, yaitu bentuk deformasi dan gaya elemen serta reaksi tumpahnya. Kita langsung aja di sini kita analyze, kita run analisis, lalu kita run now. Lalu kita di sini tambahkan file ya teman-teman. Di sini kita akan bikin file baru aja, new folder, kita beri nama tugas UTS. Nah, oke, kita tambahkan di sini ya, kita save. Kita kasih nama dulu, yaitu tugas save. Kita nunggu run. Nah, ini kita udah muncul nih bentuk deformasinya teman-teman ya. Pindah dulu ke exit dulu. Ini kita udah muncul bentuk deformasinya seperti ini. Lalu selanjutnya adalah kita akan tambahkan bentuk kita akan tambahkan reaksi tumpuannya, yaitu dengan cara kita menuju ini, lalu kita ke join, lalu kita oke. Nah, sudah muncul nih teman-teman reaksi tumpuannya. Ini kita dapatkan seperti ini ya, reaksi tumpuan. Selanjutnya itu adalah kita akan munculkan yaitu gaya dalam elemen, yaitu ada 3 momen, gaya geser dan aksial. Lalu untuk menentukan untuk menentukan gaya elemennya, itu kita kesini nih ke show force atau stress, lalu pilih frame capital tendon. Nah, itu yang kayak elemen yang akan kita munculkan, yaitu pertama momen dulu ya, dimana momen ini kita pilih momen 33 teman-teman, jangan yang 22, tapi yang 33, lalu kita apply. Nah, di sini momennya udah muncul. Ini dalam bentuk diagram ya. Lalu kalau misalkan teman-teman mau dalam bentuk value, bisa juga kita tinggal apply, pindah ke value seperti ini. Lalu kita pilih diagram aja deh. Lalu selanjutnya yaitu adalah kayak gesernya ya teman-teman, atau shear. Di sini kita pakai shear 22. Kita tinggal ganti aja ke shear 22 ya. Lalu kita sama, setelah kita shear 22 kita langsung apply aja. Nah, ini ya kayak gesernya udah muncul nih seperti ini ya dia bentuk diagramnya. Lalu kalau dalam bentuk value atau nilainya itu seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Tab dalam bentuk diagram, apply. Lalu selanjutnya yaitu adalah untuk momen aksialnya. Nah, momen aksial itu tinggal kita pilih yang axial force ini, kita komponen ke axial force, lalu kita apply sama, dan untuk aksialnya udah muncul nih seperti ini. Kita show value, dan untuk mau tahu value nya seperti ini, dan untuk diagram seperti ini. Oke, mungkin seperti itu tutorial atau cara untuk mengetahui analisa struktur mengenai portal 2 dimensi ya teman-teman. Sebelumnya terima kasih
Dan saya juga mohon maaf apabila ada kesalahan kata sebelumnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.